Lah. Halo Coco Ben, apa kabar Coco Ben? Yang nonton Sultan, orang paling kaya ini ya, Tidar ini. Coco Ben. Hujan-hujan Coco Ben, lagi ngapain Coco Ben? Sultan Tidar luar biasa. Gak perlu ada yang ngakuin, tapi paling gak udah mulai nganuin lah ya, ngakuin diri sendiri sebagai sultan lah Coco Ben. Waduh, Sultan Joko Toko. Gak apa-apa lah Coco Ben, yang penting haucuan ya Coco Ben. Oke teman-teman, selamat malam. Selamat datang kembali di IG Live bersama saya ya, Surya Saputro Harjo Ali. Jadi setelah sekian minggu kita cuti ya teman-teman ya. Halo Liansyah Limbu, apa kabar? Selamat malam. Ya, jadi setelah sekian minggu kita nggak live IG, akhirnya ya nyambung. Di hari ini saya lakukan live IG kembali ya teman-teman ya. Yang terakhir itu seingat saya di awal Februari terakhir live IG. Oke, jadi sesuai dengan topik atau judul yang sudah saya ketik atau saya share di live story, di IG story ya teman-teman ya. Hari ini kita akan membahas tentang cara aman dan nyaman ngutangin temen ya teman-teman, atau ngutangin siapapun lah. Oke, ya saya yakin bahwa ada beberapa dari teman-teman juga yang memang sebelum-sebelumnya juga pernah dimintain tolong sama entah itu keluarga sendiri, teman dekat, teman sekolah, teman kuliah, ya siapapun lah yang teman-teman kenal ya, untuk keperluan dana seperti itu. Dan pada saat kita dimintain tolong, kadang kita juga ada sebuah kondisi yang memang kejepit lah ya teman-teman ya. Mau nolak sungkan, mau bantu juga kepikiran, kepikiran ntar gimana, bakal balik atau enggak, dan sebagainya. Nanti malam hari ini saya mau sharing nih, paling enggak ya sedikit pengetahuan juga tentang pengelolaan keuangan. Jadi sebenarnya bagaimana sih caranya yang paling aman lah. Aman ini dalam artian yang pertama adalah aman buat kita yang minjemin nih, atau minjemin atau nolongin temen atau kenalan yang memang membutuhkan dana dan menghubungi kita untuk pinjam dana kepada kita. Yang kedua adalah nyaman lah. Kenapa kok nyaman? Nyaman dalam artian adalah bagaimana kita kedepannya itu akan punya akses untuk menagih kembali dana yang sudah dipinjam oleh teman kita ya, atau kenalan kita gitu teman-teman. Oke, kita akan masuk ke slide ya. Kok saya slide lah, ini mungkin ya cuma satu gambar lah teman-teman ya. Ini coba saya balik ini. Lah, bentar. Oke, ini sebentar. Jadi cara aman dan nyaman bisa ngutangin temen itu dimulai dengan pemahaman tentang yang namanya posting atau penganggaran ya dari income yang kita miliki. Yang pertama yang kita dapatkan, entah itu kalau kita karyawan ya, mungkin setiap bulan dapat gaji, atau kita sebagai pebisnis setiap bulan kita hitung-hitung laba rugi, ada keuntungan, itu adalah sumber pendapatan seorang pebisnis ya. Jadi dana-dana itu kita harus mengerti nih, larinya bisa kita bagi kemana aja. Yang pertama ada yang namanya tax nih ya teman-teman ya. Ya namanya pajak ya. Apalagi di FB saya kemarin saya pasang status bahwa
PPN. Pakai ya Ben ya. Ya memang lumayan banyak kalau mau didetailkan seperti ini. Tapi kalau udah dilatih, kalau udah terbiasa ya gak bakal berasa banyak sih. Seperti demikian. Oke, balik lagi di FB saya pasang PPN bakal naik ceritanya. Dari 10% ke 11%. Jadi teks ini. Jadi yang pertama ya mau gak mau ya, kita mau beli sesuatu, mungkin ke kafe, nongkrong, atau kita sebagai pengusaha, ya ada yang namanya PPN, ada pajak lah intinya. Dan pajak adalah ini nih, gawang pertama nih yang bakal dilalui oleh revenue atau pendapatan ya teman-teman ya. Kalau yang terima gaji ada pajak PPH, PPN, terus biasanya dikorelasikan dengan laporan pajak, ngisi SPT tiap tahunnya, terus yang ngelengkapin daftar aset, harta, dan lain-lainnya. Pajak, jadi sebagai warga negara yang baik ya kita tidak lepas dari yang namanya pajak. Yang kedua ada yang namanya ini nih, charity. Nah, charity itu adalah kita alokasikan sebesar 2,5 sampai 10% dari income kita. Kemudian kita ada yang namanya dana darurat ya. Dana darurat adalah dana cadangan untuk 3 sampai 12 bulan ke depan. Gampangnya kayak gini. Kalau teman-teman saat ini masih status lajang, dana darurat ini paling enggak harus disiapkan setara dengan 3 bulan pengeluaran ke depan. Kalau masih lajang misalkan per bulan di Malang ya teman-teman ya, bukan di Jakarta ya, bukan kota-kota besar lainnya. Di Malang sebulan pengeluarannya sebesar 2 juta. Ya udah kita cadangkan, kita harus punya dana darurat paling enggak sekitar 3 kali 2 juta yaitu 6 juta. Jadi kalau ada apa-apa dengan yang namanya pekerjaan atau bisnis, paling enggak posisinya aman nih selama 3 bulan ke depan. Oke, kalau udah berkeluarga, alangkah baiknya paling bagus adalah minim 6 bulan sampai 12 bulan ke depan. Kalau misalkan nih sebuah keluarga, suami, istri, dan 1 anak, pengeluaran per bulan 5 juta, kota Malang, ya maka minimum harus ada yang namanya dana darurat sebesar 6 bulan kali 5 juta atau 30 juta. Jadi kalau ada apa-apa nih sama yang namanya usaha atau pekerjaan si pencari nafkah utama selama 6 bulan ke depan aman nih. Jadi gak bingung mikirin cari penghasilan atau cari dana untuk nutupin biaya kehidupan selama 6 bulan ke depan minimum. Kalau 7 turunan gak habis ya udah gak apa-apa, caranya lain. Kalau 7 turunan gak habis harus bikin 1 gunung lagi supaya yang namanya gunung kekayaannya bertambah 1, yaitu dengan apa? Bisa macam-macam, dengan berinvestasi atau buka yang namanya proteksi life insurance, karena dengan life insurance itu adalah sebuah shortcut untuk nambahin gunung kekayaan kayak gitu ya. Makanya yang kaya makin kaya karena mereka jago nih bagaimana menggandakan keuangan mereka atau harta mereka. Bentar, tak balik lagi kameranya. Oke, dana darurat cek, charity cek, tax cek, yang kemudian adalah hutang. Jadi kita bukan ngutangi, jadi di sini tulisannya adalah hutang. Ya kita yang namanya orang kan juga punya keinginan ya mau beli apa-apa ya, ada juga mungkin KPR atau KKB ya teman-teman ya, KKB, KPR atau gadget teman-teman yang baru-baru, yang gadget freak ya. Setiap keluar gadget baru mungkin iPhone 13 Pro Max, waduh, utang, gesek kredit card. Yaitu nilai hutang itu maksimum adalah sebesar 30% dari income. Kalau income-nya 10 juta per bulan, maka hutangnya maksimum adalah 30%. Lah ngomong-ngomong soal utang menghutang, soal utang-utangan itu kalau bisa ya utangnya yang produktif aja ya teman-teman ya. Jadi utangnya untuk utang dagang, sehingga dengan utang dagang itu teman-teman duitnya bisa diputerin menghasilkan yang lebih besar daripada yang namanya bunga pinjaman. Jangan hutang yang namanya konsumtif ya teman-teman ya. Gadget keluar, digesek kartu kredit, masuk Adira, masuk apalah ya keuangan-keuangan yang lain yang hutang-hutang itulah. Apalagi sampai yang namanya pinjol ya teman-teman, modar. Oke. Yang selanjutnya ini ada pos peace of mind ya teman-teman ya. Peace of mind ini adalah sebuah pos yang
dialokasikan adalah sebesar 10-15% from income. Jadi kalau balik lagi income-nya tadi 10 juta, ya udah tetapin lah paling enggak 1 juta sampai 1,5 juta untuk peace of mind. Lah, instrumennya apa sih peace of mind ini? Salah satunya adalah dengan berasuransi. Asuransi ada macam-macam jenisnya. Produk asuransi jiwa, ada juga produk kartu kesehatan, produk penyakit kritis, terus produk santunan kecelakaan. Lah itu semua masuk di pos yang namanya peace of mind. Lah itu saya nggak panjang lebar malam hari ini karena judulnya nggak merujuk ke sana, nggak ke asuransi-asuransian ya. Nanti teman-teman pusing kalau dengerin saya ngoceh asuransi terus. Jadi nggak bahas asuransi. Lah oke, yang terakhir ini ada yang namanya dana pensiun. Nah ini. Jadi nggak perlu menunggu tua untuk punya dana pensiun ya, atau untuk membangun atau menabung yang namanya dana pensiun. Nah, dana pensiun sendiri itu kalau bisa di atas 10%. Karena ya kita pasti berharap dong pada saat masa tua nanti usia 55 ke atas, kita udah punya dana pensiun. Semakin dana pensiunnya gede ya semakin seneng dong masa tuanya bersama pasangan ya. Anak-anak udah istilahnya udah mandiri ya. Oke, balik lagi wes. Kita yang namanya topik hari ini cara aman dan nyaman ngutangin temen. Lah ini saya akan coba coret-coret ya. Mohon maaf kalau tulisan saya memang agak jelek nanti teman-teman. Oke, bentar. Ini. Jadi namanya ngutangin, nah bentar ya. Ngutangin. Ngutangin ini kan konsep dasarnya harus kita ingat dulu nih. Kita minjemin sejumlah dana kepada seseorang yang kita kenal, itu tujuannya adalah kita pasti menolong. Ini. Konsepnya adalah menolong ya teman-temannya. Lah ngomong-ngomong soal tolong menolong. Tolong-menolong itu tidak akan berasa memberikan damai sejahtera kalau ternyata itu tidak sesuai dengan kemampuan kita ya teman-teman ya. Lah kemampuan tolak ukurnya bagaimana teman-teman? Tolak ukur sebuah kemampuan itu tadi ya disesuaikan dengan yang namanya ini income atau pendapatan income. Lah tadi kan ceritanya kan ada yang namanya posting lah ya. Salah satunya ada yang namanya charity teman-teman. Lah ini. Jadi charity ini adalah salah satu pos atau anggaran untuk berbuat kebaikan. Lah macam-macam nih kalau charity. Ada yang namanya kalau di Kristen itu persepuluhan. Nah, makanya perpuluhan. Atau kalau di Muslim, teman-teman Muslim ada sedekah, sodakoh ya teman-teman. Ada hitungannya juga tuh berapa persen, tapi saya lupa lah. Perpuluhan dan juga ada untuk mungkin kasih orang tua ya. Bagi ke ortu, terus ke mungkin ada yang punya adik ke adik, bantu pendidikan adik dan lain-lainnya, atau juga bisa ke misalkan di sini yaitu tadi ngutangin ya teman-teman. Ini. Oke. Lah, kenapa kok yang namanya ngutangin itu harus kita tentukan sejak awal di yang namanya anggaran atau budgeting kita? Karena balik lagi ke konsepnya adalah tolong menolong. Jadi kita ngutangin itu adalah tujuannya adalah untuk menolong. Lah, supaya menolong ini tidak menjadi sebuah beban buat kita dan buat teman kita, kita itu harus punya ini. Yang namanya adalah prinsip keuangan, yaitu tadi prinsip keuangannya. Prinsip keuangan dan ilmunya. Terus komitmen. Ada 3 ini ya. Artinya kayak gini, contoh. Saudara A, income 10 juta per bulan. Terus alokasi charity sebesar tadi ya 10% sampai 15%. Oh, gak kelihatan. Bentar.
10 sampai 15%, maka dana atau anggaran charity-nya sama dengan, anggap aja kita ambil yang paling gede lah ya, 15% kali 10 juta. Adalah sebesar 1,5 juta rupiah. Dan pasti dari yang namanya 1,5 juta ini kan juga akan dibagi-bagi lagi nih. Anggap aja dibagi untuk gereja. Mungkin untuk gereja ya untuk tempat ibadah 700.000. Mungkin juga ada untuk ortu mungkin dikasih lebih kayak gitu. Oh ini anggap aja 500.000 lah. Ini 500.000. Terus di sini untuk ortu 800.000. Oke, terus di sini juga ada yang namanya sisanya nih 1,3 ada 200.000 sisa. Ya ini bisa dipakai untuk kebaikan lain. Kebaikan lain contohnya apa ya? Salah satunya untuk ngutangin teman itu tadi ya. Untuk ngutangin ya. Ini. Dengan ilmu seperti ini, dengan alokasi yang seperti ini, dengan prinsip keuangan yang seperti ini, dan dengan komitmen yang seperti ini, udah ada hitungannya nih, maka yang namanya kita upaya untuk nolong temen, ngutangin temen, itu nggak akan jadi beban buat kita sendiri ke depannya, kayak gitu. Dan juga nggak akan jadi sebuah beban buat temen yang membutuhkan dana dari kita. Jadi kita udah, contoh, ada tiba-tiba ada teman, ada kejadian sih memang ya beberapa bulan yang lalu, boleh nggak aku pinjem dana? Nah, skenario pertama, aku gak punya yang namanya prinsip keuangan, kayak gini. Ya pasti lari-larinya, ya aku bakal berpikir-pikir untuk meminjami sejumlah uang kepada temanku ini. Mikirku apakah dia mampu balikin, terus bagaimana cara aku menagihnya ke depan, terus apakah dia memang benar-benar butuh dana sehingga aku perlu tolong. Nah itu. Atau di skenario kedua, yaitu pada saat aku udah punya prinsip keuangan seperti yang barusan aku sharingkan ya. Jadi aku udah menganggarkan nih, untuk dana kebaikan adalah sebesar 200.000. Maka kalau ada temen yang tiba-tiba pinjam dana, ya udah kasih aja, pinjemin aja yang namanya 200.000 tadi. Ini sebagai clue ya teman-teman ya. Kalau kita istilahnya udah memberikan anggaran, kita mengiyakan, dan pada saat kita menyampaikan, oke, saya pinjamin. Aku butuhnya segini, aku butuhnya 2 juta. Oke, aku pinjamin, anggaranku bulan ini untuk kebaikan, untuk pinjemin teman, ada 200.000. Lah, omongan atau pernyataan berupa angka, kalau ternyata angkanya di bawah dari ekspektasi yang minjem, ini bisa membuat kita tahu orang ini yang butuh dana ini, yang minjem uang ke kita ini, kita bisa tahu yang pertama apakah dia benar-benar butuh dana, atau ternyata hanya iseng-iseng aja, atau kita kedepannya punya gambaran untuk nagih dia bagaimana nih, apakah gampang atau dia bakal balelo, kanan kiri oke lah ya, keluar kanan, masuk kanan keluar kiri waktu kita tagih. Ini realitanya kalau kita udah kasih angka ke dia, kebanyakan orang yang minjem dana itu mundur karena apa? Karena angkanya bisa juga dilihat dari angka yang terlalu kecil. Itu. Lah, kalau seperti itu, biasanya dia hanya main-main pinjem-pinjem dana. Dan biasanya itu udah jadi habitnya dia untuk minjem-minjem uang ke teman-teman yang lain. Cuman kebetulan hari itu dia kontaknya kamu. Anda orang beruntung yang istilahnya dipinjemin dananya oleh orang itu tadi, oleh kenalan kamu tadi itu. Jadi
kelihatan teman-teman. Kalau kita udah punya anggaran itu ya, kita sampaikan kepada peminjam dana ini. Atau kalau memang benar-benar dia, oke sur, nggak apa-apa. Lah itu memang rata-rata ya, rata-rata. Memang lagi butuh dana teman-teman. Memang lagi kepepet teman-teman ceritanya. Ya udah, ya kita balik lagi ke konsep tadi ya, balik lagi. Konsep kita adalah ngutangin itu adalah untuk nolong ya ini. Ya udah, kasih aja tadi yang 200.000 itu. 200.000-nya kasih dia. Lah, korelasinya dengan aman dan nyaman ngutangin itu apa? Ya karena kita udah anggarin nih. 200.000 itu tidak mengganggu siklus keuangan kita. Jadi 200.000 itu nggak mengganggu siklus keuangan kita. Sehingga kita pun tidak terbeban apabila kita mengeluarkan dana sekian 200.000 itu. Saat kita nggak terbeban, mau orangnya bakal bayar atau gak bakal bayar, kita rileks, nyantai, tenang-tenang aja, nggak ada kepikiran malahan, kita ikhlas, rela, kita kasih dana ke dia. Itu, jadi konsepnya adalah ngutangin menolong supaya kita punya rasa aman dan nyaman. Aman dan nyaman gak hanya soal berbicara ini ya, perasaan ya, karena ini ada nilainya, maka harus ada hitungannya. Itu tadi hitungannya teman-teman. Dari income dikali 10-15%, dari sana dipos lagi, dipecah lagi 1, contoh tadi kan income-nya kan 10 juta, berarti kali 15% kan 1,5 juta. 1,5 juta dipecah lagi, mungkin buat tempat ibadah, bagi ortu, terus sisanya untuk kebaikan. Kalau udah ada angkanya enak, kalau udah ada ukurannya, kita akan aman dan nyaman. Jadi nggak ambigu nih. Jadi aman dan nyamannya nggak hanya melulu tentang perasaannya saja, tapi realitanya secara hitungannya juga aman. Memang ya, yang namanya menolong itu nggak harus kita memaksakan diri. Dan kita ya, soal ini ya, tentang ngutangin ya, kita punya hak untuk mengatakan sorry, saya tidak bisa ngutangin. Itu jangan pukul rata kasih semua pinjaman teman-teman. Jadi ngomong aja, sorry saya nggak bisa, sorry saya sudah nggak ada uang sisa. Jangan ragu-ragu, daripada nanti ada yang namanya rasa nggak nyaman atau nggak aman buat diri kita. Waduh, Coco Eko, Koko Cuncun, waduh Koko Stephen, Koko Anton, Koko Cuncun, Koko Stephen. Ton, Cun, ayo badminton. Oke, ya itu singkat-singkat aja teman-teman ya. Jadi simple banget cara ngutangin aman dan nyaman. Konsepnya menolong. Ini ngutangin dengan aman dan nyaman. Konsepnya adalah menolong, bantu. Itu disesuaikan dengan income. Masuk ke pos charity. Nih, pos charity nilainya berapa? 10-15%. Kalau udah ada hitungannya, kan dibagi-bagi ya. Contoh ini 1,5 dibagi-bagi, ketemu nih. Sisanya untuk dana kebaikan. Dana kebaikan untuk ngutangin. Sehingga kalau sampai situasi terburuk temen gak bayar utang, ya udah ikhlasin. Karena ikhlas di sini 200.000 tidak membuat keuangan kita dalam posisi berbahaya, dan kita tetap nyaman berteman dengan orang itu. Kayak gitu. Oke, sampai jumpa di live IG saya yang berikutnya ya teman-teman ya. Ini adalah live IG yang setelah sekian lama cuti. Ini sekalian juga untuk melatih supaya saya tetap bisa ngoceh ya teman-teman. Oke, sukses terus buat teman-teman. Semoga sharing saya membantu ya. Oh, ada pertanyaan. Waduh, aku utang kamu bro tiap bulan 200.000. Waduh, kalau Koko Anton ya gak bakal lah cari utangan. Wong sudah Sultan MOG kok cari utangan. Ya nggak apa-apa lah ngutangin 200.000, nanti cashbacknya
20% ya kok Quantum. Atau cashbacknya berupa kok 1 slot setiap main badminton tiap bulannya. Oke, Johannes apa kabar? Mantap. Oke, ya segitu dulu aja ya teman-teman ya. Kita nanti coba lah ya live IG, kita cari topik-topik yang menarik lainnya. Oke, sampai jumpa. Nah, sampai jumpa. Salam sukses dan tetap sehat-sehat selalu. Yang belum booster segera booster ya teman-teman ya. Nih saya hari ini kebetulan baru booster jadi bisa pamer ya teman-teman. Oke, sukses ya teman-teman. Sampai jumpa di IG live saya berikutnya. Buat yang butuh melihat record ya, rekaman ini akan saya save di IG live dan juga saya upload di YouTube channel saya Surya Saputro Harjo Ali. Cari aja Surya Saputro YouTube. Oke. Thank you. Bye bye.